Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas nikmat Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara ini, yakni Dapur Sehat Roja, ya, yang ini merupakan tayangan perdana pada kesempatan yang pertama ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga di siang hari ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan untuk bertemu. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka pembahasan yang pertama kali ini, di kesempatan pertemuan kali ini, kita hendak membahas tentang gangguan pencernaan atau gangguan nafsu makan. Dan ini kerap kali diderita oleh anak-anak atau oleh orang tua, bahkan orang-orang yang setelah sakit. Dan nafsu makan ini dari sisi kesehatan klasik ini disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adanya penumpukan dahak atau balgham yang ada di perut sehingga perut sudah terasa penuh sebelum diisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adanya terlalu banyak angin dikarenakan begadang. Tidurnya terlalu malam, kemudian banyak terisi angin. Sementara perut kita ini ada 3 isi, yakni makanan, minuman, dan udara. Maka kalau terpenuhi oleh udara itu pun kurang kita nafsu makan. Begitu pula ketika kita terisi dengan balgham atau dahak atau reak itu pun kurang. Nafsu makan itu pun menjadi kurang. Ya. Maka memanfaatkan tanaman obat digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit nafsu makan, karena nafsu makan ini tentunya sangat erat sekali hubungannya dengan energi vital, dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya. Bahkan kalau seseorang itu kurang asupan makanannya, maka akan terkurang pula isi daripada tubuh kita. Dikarenakan kata Imam Nufil al-Hambali dalam adab syariah, tubuh kita terdiri dari 2 unsur, yakni hararah dan rutubah. Rutubah itu berasal dari makanan dan minuman. Kalau kita tidak nafsu makan, maka secara otomatis kita akan kekurangan rutubah. Kekurangan rutubah berarti kekurangan energi. Ya, di depan saya ini sudah kita sediakan beberapa bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengatasi nafsu makan dari bahan dasar anggur. Ya. Dan kita ketahui bersama, dulu saya sering membahas tentang anggur di media yang kita cintai bersama ini, ya, bahwasanya anggur ini memiliki sifat yang sejuk, memiliki nilai rutubah yang sangat tinggi dan memiliki rasa yang manis sedikit asam, ya. Dan anggur ini juga banyak sekali manfaatnya. Selain dia juga punya rasa sedikit asam, kemudian rasa manis-manisnya itu memberikan tonik, menguatkan limpa dan lambung, membersihkan lambung dan usus sehingga membersihkan dahaknya dan memasukkan kembali makanan-makanan sehingga dia meningkatkan nafsu makan. Dan dia merupakan obat peningkat nafsu makan yang sangat bagus. Ya, dimana asamnya juga meluruhkan dahaknya. Kemudian anggur ini juga manisnya merupakan tonik sehingga dia meningkatkan nafsu makan juga meningkatkan energi vital. Ya. Kemudian yang kedua adalah jeruk. Nanti kita ambil airnya saja, air jeruk ini. Ini jeruk ini boleh menggunakan air jeruk nipis, boleh juga menggunakan jeruk lemon. Ya. Kita ini menggunakan jeruk manis. Ya. Lebih terkenal dengan sebutan jeruk Medan. Dan anggurnya pun tergantung, ya, tidak mesti harus anggur merah, artinya bisa anggur hijau, bisa anggur hitam gitu, ya. Jadi bebas anggurnya itu. Kemudian jeruk juga memiliki rasa yang hampir mirip dengan anggur, ya, akan tetapi jeruk ini memiliki rasa yang manis juga dan merupakan tonik juga dan pembersih dahak juga, walaupun di sini juga ada serat-seratnya nanti. Ada jaring-jaringnya di balik jeruk ini, ada jaring-jaringnya, itu juga termasuk peluru dahak, ya. Kemudian yang ketiga bahannya adalah madu. Ini madu itu nanti kita gunakan sesuai selera, karena madu ada orang yang suka terlalu manis, ada orang yang tidak suka terlalu manis, dan maka di dalam memanfaatkan madu itu nanti ditaruh ketika kita hendak minum saja. Jadi tidak di formula, tidak di jus bersamaan dengan tanaman-tanaman ini, dengan bahan makanan ini atau buah-buahan. Dan anggur untuk digunakan
nafsu makan, maka kita cukup memilih anggur 15 biji saja. Kita hitung dulu, 15 biji saja. Ya, kita masukin ke sini. Ya, tentunya cuci tangan dulu ya. Ini 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cukup 15 anggur saja. Ya. Kemudian airnya kita gunakan air jeruk saja. Jadi bisa saja kita menggunakan air biasa, ya. Bagi yang tidak suka es atau sejenisnya, ya, maka cukup kita menggunakan air jeruk, ya. Karena air jeruk ini selain akan memberikan kenikmatan, ya, air jeruk ini juga sebagai pengganti dari air. Dan saya kalau ngejus biasanya nggak pakai air, tapi airnya ya pakai air jeruk manis ini. Kita pakai air jeruk ini secukupnya, karena yang kita harapkan nanti agar dapat 200 cc atau 1 gelas. Kita bisa tambahkan. Ada beberapa keistimewaan jus dibanding dengan juicer ya. Ini blender ya, alat blender ini dibandingkan dengan juicer ini ada beberapa perbedaan. Di antaranya kalau kita menggunakan juicer ini blender ini seratnya lebih banyak. Jadi ketika seratnya lebih banyak, maka untuk pencernaan itu lebih bagus ketimbang juicer. Kalau juicer itu kan dia ekstraksi. Jadi pada beberapa orang yang tidak suka yang dia tidak suka itu ampas, maka kalau blender itu bisa diperas ya. Tapi kalau yang juicer itu bisa langsung kalau yang juicer. Cuman keistimewaan blender ini yaitu tadi lebih banyak seratnya ketimbang yang juicer tadi. Ya. Semuanya tidak harus pakai listrik ya. Mohon maaf. Kita taruh dulu. Bentar. Dan kita tuang secukupnya. Barulah kemudian kita blender. Hancurkan dulu. Ada beberapa cara dalam blender, diantaranya adalah anggur dibuang bijinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibuang bijinya. Ada beberapa manfaat biji anggur. Nah, kita ini memilih yang kedua, yakni kita tidak buang bijinya dulu. Nah, kalau yang tidak menyukai seperti itu, maka boleh dibuang bijinya. Dan biji anggur memiliki manfaat juga. Nah, untuk kasus nafsu makan ini, pada kasus tertentu boleh dibuang bijinya, tapi pada kasus nafsu makan itu boleh juga bijinya itu tidak dibuang, itu tidak masalah. Tapi yaitu, nah ini kita udah dapatkan jusnya, ya. Kemudian bagi yang tidak, kalau saya mah jeruk juga biasanya saya blender bareng. Bagi yang tidak suka maka nanti pakai saringan, ya. Nah, kita dapat sekitar 250 cc. Nah, ini boleh diminum bagi orang yang sudah tua, atau kalau anak-anak ini boleh separuhnya. Dan ini bisa digunakan jus anggur dan jeruk. Ini bisa digunakan 2 kali sehari. Adapun tambahannya itu sesuai selera. Menggunakan madu itu sesuai selera. Jadi saya tidak tambahkan. Boleh maksimal itu 3 sendok makan. Maksimal 3 sendok makan madu, minimal 1 sendok makan. Kalau bagi yang suka, kalau yang tidak suka maka tidak masalah, kita tidak menggunakan madu. Bagi orang yang tidak suka maka boleh langsung. Ini ada beberapa keistimewaan di sini. Ya, ini ketika di blender begini, sengaja saya tidak buang biji dan kulitnya ya, untuk banyak mendapatkan serat. Dan tetapi ketika beberapa orang yang tidak suka
ampasnya, maka ada dua kemungkinan, disaring atau pakai juicer. Dan ini sama-sama tidak masalah. Kalau ini memperlancar buang air besar juga, selain meningkatkan nafsu makan, juga dia memperlancar buang air besar, meningkatkan stamina. Ya, makanya saya sengaja. Dan ada sisi yang baiknya ketika bijinya tidak dibuang, yakni untuk menguatkan jantung juga. Karena bijinya itu netral, dingin, kemudian dia menyejukkan jantung sehingga dia meningkatkan aktivitas jantung, merilekkan ya. Tapi bagi yang tidak suka hanya untuk nafsu makan saja, maka boleh dibuang bijinya ataupun dibuang kulitnya. Tetapi biasanya kami lebih suka yang seperti ini, original, apa adanya. Kecuali biji apel ya. Kalau biji apel itu dalam penelitian itu dikenal ada racunnya, maka tidak bisa digunakan. Soal demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang manfaat jus anggur dan jeruk untuk gangguan nafsu makan. Dan ini bisa digunakan untuk anak-anak, dewasa sampai manula. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Bila taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Khotrat Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini kita berada dalam program terbaru. Di kesempatan ini perdana Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, dan masih bersama pakar kesehatan klasik kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah Sinsi sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Sinsi? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Hotel Selama Zakumullah, dan setelah penyampaian materi ataupun cuplikan video, nantinya kami membuka sesi interaktif. Silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung. Dan di kesempatan tadi kita sudah menyimak cuplikan video berkaitan dengan meningkatkan kecerdasan otak, jus anggur dan susu kedelai. Ya, benar ya, Sinsi? Ini meningkatkan nafsu makan. Oh ya, mohon maaf. Ya, meningkatkan nafsu makan ya. Baik. Tadi disebutkan 15 biji anggur, 1 sendok makan air jeruk, dan 200 ml air ya, Sinsi, dan madu secukupnya. Dan kalau jus anggur dan jeruk ini dikonsumsi bagi penderita gangguan pencernaan, biasanya itu berapa lama akan stabil lagi gangguan pencernaannya, Sinsi? Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi sehubungan dengan gangguan pencernaan dan resep tadi yang sudah dibikin ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya pengobat klasik di dalam memberikan penanganan ini berdasarkan karakteristik bahan obat, karakteristik penyakit, kemudian obatnya menyesuaikan dengan karakteristik penyakit tersebut atau tabiat penyakit tersebut. Ya, jadi tabiat obat ini, bahan obat ini sangat penting sekali dikarenakan tabiat bahan obat ini yang kemudian lawannya penyakit tersebut. Ya, tadi sebagaimana di video yang telah kita tayangkan tadi adalah bahan obat yang sifatnya adalah hangat, kemudian rasanya manis sedikit asam. Dan ini dari sisi karakteristik bahan obat tentunya perlu kita uraikan terlebih dahulu ya. Sehingga kita bisa mencerna biasanya tabiat seperti ini butuh waktu berapa lama dia ya kemudian mencerna gitu ya, mengatasi gangguan pencernaan. Di mana di situ
sifat hangatnya itu meningkatkan energi vital. Nah, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Imam Al-Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Miftah, kitabnya Al-Miftah, yaitu Miftah dari Sa'adah, bahwasanya makanan tercerna itu dikarenakan panasnya kolbu, panas dari kolbu atau harara dari kolbu yang kemudian mencerna makanan, gitu ya. Nah, tambahan panas yang tadi, formula tadi tentunya menambah poin plus. Jadi sekiranya sangat sedikit sekali pemanasan yang masuk, maka dia akan menambahi kesempurnaan pemanasan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga mempersiapkan perut untuk bisa mencerna makanan yang ada, sehingga menghancurkan makanan lebih cepat. Kalaupun panas yang cukup panas dari kolbu itu cukup, maka dia lebih mempercepat. Yang seharusnya waktunya 2 jam misalkan, maka dia bisa mempercepat bisa 1 jam atau kurang dari 1 jam gitu ya. Itu mempercepat sistem pencernaan. Ini dari sisi sifat hangatnya tadi. Kemudian dari sisi manisnya dia meningkatkan energi vital. Karena manis tersebut memiliki sifat haror dan memiliki sifat rutubah, menyimbangkan antara lembabnya dan panasnya. Ini juga rasa manisnya juga meningkatkan energi vital, menguatkan limpa dan lambung tersebut untuk bisa mencerna makanan, ya. Kemudian sedikit asamnya itu mengerutkan, membuang balgam dahak, ya, ataupun membuang angin yang ada, sehingga gangguan pencernaan dikarenakan adanya tumpukan dahak atau reak yang ada di perut itu tentunya lebih cepat karena peluruhan asamnya itu lebih cepat. Seharusnya saat ini minum atau pagi minum, ya, kemudian selang kita 1 jam sebelum makan nasi itu sudah nafsu makan, ya. Hal ini walaupun sebagaimana misalkan kita peluru, ya, kalau seseorang yang terlalu banyak dahak di perut kemudian tidak nafsu makan, kan dia makan garam dulu kemudian makan nasi, ya. Minum kemudian makan nasi, itu pun dahaknya langsung luruh. Ini pun demikian sebenarnya langsung, cuman karena dia jus kan sedikit kenyang. Jadi tidak dianjurkan makan langsung kan, tetapi menunggu sampai 1-2 jam setelah minum jus itu kemudian baru makan. Ini biasanya langsung nafsu makan itu, dikarenakan sifat karakteristik atau tabiat dari resep tadi. Demikian. Nah, Sensei, jazakallah khairan Sensei. Dan kemudian tadi kalau kita lihat cuplikan video itu tanpa disaring ya Sensei ya? Ya. Kalau kita ada para pemirsa atau pendengar yang sukanya dengan disaring terlebih dahulu, apakah itu bisa mengurangi khasiat dari jus jeruk dan anggur tersebut atau bagaimana? Nah, betul sekali. Jadi ada beberapa hal, ya, orang yang kalau dulu kita waktu saya belajar, terus terang saja waktu saya belajar nggak pakai blender, ya. Ini kan zaman modern, ya. Artinya dan blender pun meningkat, semakin lama semakin meningkat, dan blender yang ada di rumah saya pun berbeda dengan blender yang ada di sini gitu, ya. Dan zaman saya dulu ya nggak ada yang namanya blender, ya. Dan tetapi tetap ada dua versi. Ada orang yang tetap menyaring, mau pakai blender mau nggak pakai blender, ya. Tetap mereka ada yang menyaring, ada yang tidak menyaring. Karena kalimatnya juga saya klasik ini, tapi peralatannya sudah modern loh, walaupun klasik. Jadi klasik yang menggunakan peralatan modern. Jadi kalau menggunakan peralatan yang nggak modern, ya berarti nggak pakai blender. Tapi tetap ada saja yang menyaring dan ada yang tidak menyaring. Ya. Adapun kalau dia hendak menyaring, maka lebih baik pakai juicer. Ya kan? Pakai juicer itu dia langsung dapat airnya. Akan tapi saya katakan di muka bahwasanya orang yang menghendaki serat yang lebih tinggi, ya. Jadi meningkatkan nafsu makan, tetapi juga memperlancar buang air besar, ya. Melegakan perut, mengatasi gangguan pencernaan dikarenakan penumpukan makanan di perut. Tentunya dia memilih yang pakai blender tadi, ya, langsung tanpa disaring. Artinya kalau langsung tanpa disaring, ini kalau dalam istilah jurnal farmasi itu yang dari dulu itu mengatakan itu tentunya lebih tinggi seratnya, lebih banyak, ya. Atau kalau bahasa klasiknya itu karakteristiknya atau tabiatnya itu masih utuh. Tabiatnya itu masih utuh, sesuai dengan yang kita kehendaki. Karena di situ ada bijinya, ya, kemudian juga ada ampasnya, ya, syarat-syaratnya yang masih tinggi kalau bahasa medis farmasinya. Tapi kalau bahasa kita klasiknya itu memang secara, ya, dia masih utuh, rutubahnya masih utuh, ya. Makanya setiap seseorang meracik itu dia punya tujuan. Ketika disaring berarti dia punya tujuan yang berbeda. Ketika dia disaring berarti dia punya tujuan yang berbeda. Ketika tidak disaring pun berarti dia memiliki tujuan. Nah, tadi sebenarnya tema ini atau resep yang kita sajikan tadi
adalah tema yang memang harusnya nggak disaring. Mm. Tema yang memang harusnya nggak disaring. Kalau memang dia seharusnya disaring, Ya, kemudian pakai juicer, tidak cuma madu, tapi sedikitlah dikasih garam. garam. Sedikitlah kasih garam. Gitu. Tapi kalau yang tidak disaring, maka cukuplah seperti itu. Karena kita punya maksud dan tujuan bukan cuma saat ini, Ya, tetapi selanjutnya. Akhirnya ketika sekarang nafsu makan tetapi di perut numpuk dan tidak bisa buang air besar, kan besok nggak bisa nafsu makan lagi. Nah. Besok harus minum jus lagi kan. Iya. Iya kan. Nah, ini maksudnya nafsu makan tapi juga nggak ada gangguan perut. Makanya yang saya inginkan itu, yang sebagaimana saya sajikan ya ini sebaiknya itu ya jangan Saring. disaring. Baik, baik. Jazakallah khairan Sensei atas penjelasannya. Dan ikhwatal Islam azakumullah, kita akan lanjutkan untuk menampilkan video yang kedua dari video untuk meningkatkan kecerdasan otak, jus anggur dan susu kedelai. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, kata izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali bisa bertemu di acara Dapur Sehat Roja. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka di episode kali ini kita akan membahas tentang upaya mencerdaskan kecerdasan anak ataupun orang dewasa. Tapi tentunya bukan orang manula ya, bukan orang tua. Karena ada beberapa orang tua yang sudah pikun dan ini tidak ada obatnya pikun. Jadi bukan yang kita bahas ini adalah mencerdaskan orang pikun, akan tetapi mencerdaskan yang memang statusnya masih bisa dicerdaskan seperti anak-anak, kemudian orang dewasa. Plus termasuk orang-orang yang pasca stroke. Kadang-kadang sedikit hilang ingatan seseorang pasca stroke itu bukan dikarenakan pikun, tetapi dikarenakan memang adanya permasalahan di organ tubuh. Kaum muslimin, kecerdasan ini sebenarnya wilayah akal ya. Dan akal ini kalau berdasarkan madhab Syafi'i ini dikuasai oleh kolbu. Makanya disebutkan qulubun ya'qilun dan dalam Quran surah Al-Hajj. Kolbulah yang berakal. Dan secara umum tentang kecerdasan ini dikuasai oleh kolbu. Ya, di cerdas tidaknya seseorang, maka kolbu punya peranan yang sangat penting. Ya, kolbu yang dimaksud adalah qulubul lati fi sudur, yang ada kolbu itu adalah kolb yang ada di dada, sebuah organ yang sebesar mudghah yang letaknya ada di dada. Dan ini sangat mempengaruhi kecerdasan. Ya, maka berbicara tentang kecerdasan berarti berbicara tentang meningkatkan semangat kolbu dan menenangkan kolbu. Karena ketika seseorang itu terjadi marah atau gelisah, itu tidak bisa konsentrasi berpikir. Ya. Begitu juga ketika seseorang di dalam kondisi kelelahan, kecapean, seseorang pun tidak akan bisa berpikir. Maka ketenangan kolbu itu sangat berpengaruh kepada akal. Adapun otak adalah pembantu, di mana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, sumsum yang dari otak ini yang digunakan untuk menyejukkan kolbu agar kolbu bisa rileks, kolbu itu bisa tenang sehingga bisa berpikir secara jernih gitu. Dalam hal ini berarti ada dua sisi sebenarnya untuk mencerdaskan akal. Sisi pertama adalah bagaimana kita bisa merilekkan kolbu. Ya, tentunya ada beberapa istilah pengobatan syariah, yakni bagaimana menahan seseorang emosi seseorang agar dia itu lebih cenderung kepada rileks, santai, happy gitu. Kemudian yang kedua adalah materinya, yakni sumsum. Karena sumsum ini yang berada di otak ya. Fa inna dimak wa huwal muh, kata Ibnu Qayyim. Jadi dimak itu isinya muh. Otak itu isinya sumsum. Nah, sumsum ini yang digunakan untuk menyejukkan kolbu agar kolbu itu bisa konsentrasi di dalam berpikir.
menenangkan kolbu itu sendiri, kemudian menenangkan kolbu melalui sumsum. Ya. Untuk itu berarti kita butuh asupan yang bisa memperbanyak sumsum, dan sumsum ini berasal dari saripati makanan. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut kemudian dicerna oleh pencernaan, ya. Kemudian setelah dicerna oleh pencernaan, sebagian kecil ada mendapatkan rutubah atau esensi yang kemudian masuk ke dalam kilia, kemudian oleh kilia dikirim sebagian ke dimak, di dalam otak, ya. Kemudian dari dimak ini kemudian cairannya digunakan untuk menyejukkan kolbu. Saya akan membuat beberapa bahan yang digunakan untuk hal tersebut, yakni untuk menenangkan kolbu, mencerdaskan berpikir, atau mengisi sumsum kemudian mencerdaskan di dalam berpikir. Yang pertama adalah anggur, ya. Anggur merah, pilih anggur merah, ya, sesuai selera biar dapat nanti 1 gelas. Kemudian yang kedua adalah susu kedelai, ya, susu kedelai. Bagi yang suka ditambah madu, bagi yang suka, tapi nanti di akhir, ya, ketika mau minum baru kemudian ditambah madu, kemudian aduk rata, kemudian diminum. Anggur ini maksimal 1,5 on, ya, dan kita boleh mengambil secukupnya karena agar bisa mendapatkan 1 gelas. Tapi terlebih dahulu anggur tersebut beda dengan kadang-kadang anggur ini ketika di jus, ya, atau di blender ini terkadang tidak dibuang bijinya. Ketika kita membutuhkan tidak dibuang bijinya, tapi terkadang dibuang bijinya. Seperti saat ini, sekarang ini kita tidak membutuhkan bijinya karena bijinya juga memiliki manfaat. Tapi kita saat ini tujuan kita adalah mengisi esensi. Dan anggur ini rasanya manis, dia merupakan tonik rutubah. Manis itu sifatnya lembab dan hangat, ya. Lembabnya anggur itu mengisi rutubah. Dari rutubah itu kemudian menjadi dam, jadi darah, dan dari darah itu kemudian nanti menjadi sumsum. Sumsum naik ke otak kemudian menyejukkan. Maka ini termasuk bahan baku yang bagus untuk mengisi kembali sumsum. Tapi tidak semua buah yang rasanya manis sifatnya lembab, ya, kemudian dia mengisi sumsum untuk kecerdasan otak. Tidak semuanya. Terkadang ada kalanya dia mengisi sumsum tapi menguatkan tulang dan tidak mencerdaskan otak. Contohnya apel. Apel itu mengisi kekuatan tulang tapi dia tidak mencerdaskan otak. Beda dengan anggur. Anggur itu lebih naik ke atas dan dia lebih mencerdaskan karena menyejukkan otak, kemudian dari otak penuh sumsumnya kemudian menyejukkan kolbu sehingga konsentrasi kolbu di dalam berpikir itu lebih maksimal. Ini yang pertama, bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua adalah susu kedelai. Susu kedelai difahami bersama bahwasanya susu kedelai itu lembut. Lembut itu artinya kalau dalam pengobatan klasik memiliki sifat yang lembab. Ini tadi tonik rutubah, maka dia sering digunakan sebagai tonik rutubah, ya. Dan susu kedelai ini memiliki manfaat yang sangat besar. Tentunya saya tidak membahas tentang bagaimana susu kedelai itu anti kanker, ya. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana susu kedelai ini memiliki sifat yang lembab, kemudian juga meningkatkan, memberikan tonik kepada rutubah. Tentunya perpaduan dua antara kedelai dengan anggur ini selain anggur ini memberikan tonik rutubah, kemudian kedelai juga memberikan tonik rutubah, ini harmonis. Kedua bahan ini merupakan bahan yang harmonis. Artinya meskipun tidak diberikan madu pun tetap harmonis. Karena madu itu terkadang madu diberikan ketika ada dua bahan yang kelihatannya kurang harmonis, madu itu digunakan sebagai pengharmonis. Dan seperti biasa, jadi kita bisa kadang menggunakan anggur, atau ketika kita memblender boleh pakai juicer, boleh pakai blender, gitu ya. Boleh pakai juicer, boleh pakai blender. Tapi saya lebih suka menggunakan blender dikarenakan banyak kita dapat seratnya dibanding dengan juicer. Ya, ada kalanya memang boleh juga kita pakai juicer. Kita jangan langsung, kita biar sedikit hancur dulu, ya. Kita blender sampai halus. Setelah halus cukup, ya. Kemudian barulah saat kita menghidangkan minuman ini, kita boleh pakai gelas yang sama. Tadi ini juga digunakan gelas ini untuk kedelai. Lihat. Bagi orang yang tidak suka, ini pas. Yang memang sengaja jumlah anggurnya kalau bisa digunakan sepas mungkin, ya.
Jadi ini setiap kali kita minum itu segini. Lakukan pagi dan sore. Ini kalau saya lebih suka tidak disaring. Ya, tapi kalau orang itu mau mensaring itu ya mendingan pakai juicer aja. Kalau juicer itu langsung cuman dapat ekstraknya saja, yang dapat ekstraknya saja. Tetapi kelemahannya adalah seratnya berkurang, tapi ekstraknya penuh. Ya, dia dapat ekstrak yang penuh, ya, jusnya penuh. Tapi kalau ini memang kelemahannya ada ampasnya, ya. Tetapi kelebihannya dia seratnya tinggi sehingga di samping membantu sistem pencernaan, dia juga bagus untuk mengikat lemak kemudian membuang melalui buang air besar. Maka 1 gelas jus anggur soya ya, ini bisa digunakan untuk sarana mencerdaskan kita atau anak-anak kita atau orang-orang yang menderita kemudian pasca stroke kemudian banyak ingatannya terganggu, maka ini bisa digunakan dan bisa diminum pagi dan sore. Bagi yang suka dengan manis tambahan, maka boleh ditambah dengan madu sesuai selera. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan manfaat dari Allah. Apa yang bermanfaat itu dari Allah dan kekurangan dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwatal Islam, jazakumullah, Anda masih bersama kami dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Nah, Sinsi, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video tentang meningkatkan kecerdasan otak, jus anggur dan susu kedelai. Bahannya itu 150 gram anggur merah, 200 ml susu kedelai, dan madu secukupnya. Apakah susu kedelai ini bisa diganti dengan susu yang lain kalau tidak ada atau bagaimana sih? Ya, terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Jadi kalau berkaitan dengan kecerdasan ya. Sebagaimana tadi juga saya sebutkan bahwasanya kecerdasan ini akal itu adanya di kolbu. Ya. Ini pendapat kebanyakan yang diambil berdasarkan dalil. Ataupun juga pengobat klasik ini berpendapat ini berdasarkan dalil juga. Kolbun yakilun, kolbu yang berakal. Dan begitu pula di hadis arba'in yang ke-6 ya. Kalau tubuh manusia memiliki mudghah yang kalau dia baik semua, kalau dia buruk semua, dia adalah kolbu. Ini merupakan adanya organ. Maka kecerdasan pun atau berpikir, akal, pikiran itu yang digunakan adalah kolbu. Dan adapun otak, kerja otak di sini adalah bagaimana dia menyejukkan kolbu agar dia tenang di dalam berpikir. Ya. Karena kalau kolbu terlalu panas, baik dikarenakan stres dan sebagainya, maka tidak bisa dia konsentrasi dalam berpikir. Ya, contohnya kasus-kasus anak hiperaktif dan autis, pastinya dia semuanya panas. Dikarenakan kolbu yang terlalu panas, maka dia tidak bisa berpikir dan tidak bisa tenang. Dan pada praktek klinik biasanya yang diberikan adalah obat-obat penenang, ya, obat-obat penenang dan obat-obat yang membuat mereka itu enjoy, gitu ya, tenang, kemudian bisa berpikir, konsentrasi, kemudian juga berpikir. Konsentrasinya itu adalah ketenangan. Bahkan saya pernah juga memberikan seseorang yang hendak ujian, kemudian ibunya mengatakan, Abu Muhammad tolong, dia mau ujian, tolong berikan obat sekitar 1 pekan untuk agar dia bisa ikut ujian dalam 1 pekan itu, tidak kemana-mana gitu ya. Dia bisa tenang, duduk, kemudian berpikir. Itu ini alhamdulillah ya, Allah berikan kemudahan. Hanya itu tadi, obat yang diberikan adalah obat yang menyejukkan kolbu, menenangkan kolbu atau menyejukkan kolbu. Seperti tadi resep yang tadi, yang memiliki sifat sejuk dan lembab, ya. Di mana tujuannya adalah yang pertama mengisi sumsum, karena tadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, fa inna dimak wa huwal muh. Dimak itu, otak itu isinya muh, sumsum. Dan sumsum ini yang kemudian menyejukkan kolbu, turun menyejukkan kolbu. Adapun ampasnya, orang sering bilang sariawan polo, yaitu biasanya keluar berupa ingus ya. Ini
Ketika kolbu sejuk maka dia akan konsentrasi di dalam berpikir. Ya, makanya bahan obatnya tadi yang memiliki sifat sejuk dan lembab. Nah, lembabnya membentuk muh, kemudian sejuknya memang menyejukkan. Ya, agar kolbu ini konsentrasi dan membantu memperbanyak muh, memperbanyak sumsum yang ada di otak. Ya, dan ini bukan konsentrasi ke sumsum tulang ya, karena ada perbedaan nanti. Ketika yang diperkuat sumsum tulang biasanya yang digunakan campurannya itu bukan anggur, tetapi apel biasanya. Kalau untuk ke tulang, tapi kalau untuk kecerdasan biasanya yang digunakan adalah anggur bertemu dengan susu kedelai. Ya. Adapun apakah bisa susu kedelai kemudian diganti dengan susu yang lain? Susu lain. Contohnya susu Contohnya susu sapi ya. gitu ya. Kemudian bisa saja dengan susu kambing. Pada orang dewasa bisa-bisa saja. Ya, pada orang dewasa maka bisa-bisa saja karena orang dewasa terkadang ada permasalahan penyakit, tidak konsentrasinya kolbu, ya panasnya kolbu terkadang ada penyakit. Dan disebutkan dalam Sadrak Imam Hakim bahwasanya susu ini termasuk obat segala macam penyakit, termasuk obat ya, termasuk buat obat. Ya. Akan tetapi yang jadi masalah adalah rasa biasanya. Kalau susu sapi ketemu dengan madu, maka rasa perengus istilahnya. Itu tawar ya. Tapi kalau dia ketemu dengan anggur, nah itu rasa. Jadi ketemunya ke rasa. Rasanya jadi kurang enak. Jadi tidak sesuai dengan temanya. Makanan lezat memiliki manfaat gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah saja, nggak ada masalah juga diganti dengan susu kambing dan susu sapi, tapi rasanya jadi berubah. Ya. Dan susu kedelai punya nilai positif untuk menguatkan jantung. Bahkan sering dikatakan ya soya ini, susu kedelai ini untuk obat jantung. Ya. Bahkan sejuknya kedelai ini, susu kedelai ini bahkan bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kanker. Tahun berapa itu 1900 berapa itu yang menyatakan bahwasanya susu kedelai ini juga termasuk obat kanker ya. Kalau nggak salah bulan Februari tahun 94 sebanyak 250 ilmuwan, ahli gizi dan perawat kesehatan profesional berkumpul di desa Mesa, Arizona untuk mendengarkan penemuan terbaru ya, yakni di dalam mencegah dan menangani penyakit kanker dan jantung. Kelompok ini terdiri atas beberapa peneliti ya, diantaranya dari Jepang, dari Finlandia, kemudian dari Italia. Mereka bergabung ya, kemudian ternyata susu kedelai itu untuk kanker itu ya. Dan untuk jantung tadi ya, makanya dia menguatkan, makanya sesuai karena kedelai ini. Kenapa kita pilih kedelai? Karena kedelai ini menguatkan jantung dalam arti menambah rutubah. Menambah rutubah. Jadi dengan tambahnya rutubah maka energi jantung akan meningkat karena energinya jantung berasal dari rutubahnya jantung ya, energinya dia karena berasal dari rutubahnya dia ya. Maka kita pilih kedelai karena pas dengan yang dibutuhkan oleh jantung itu sendiri. Dia menguatkan jantung dan dia juga menambah nutrisi atau menambah rutubah pada jantung ya. Dan sisi lain anggur itu menenangkan, menambah muh, kemudian juga muh dalam arti sumsum yang ke otak ya. Muh yang ke dimak, bukan muh yang ke duhar tulang punggung atau tulang yang lainnya, tapi itu ke tulang ya, tapi lebih ke arah ke otak. Jadi sesuai dengan temanya memang lebih tepat, lebih nyaman, lebih enak memang dengan susu kedelai. Nah, Sensei, jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan tadi ada disebutkan di cuplikan video bahwasannya jus anggur dan susu kedelai ini cocok bagi seorang yang menderita pasca stroke ya. Kemudian apakah takaran atau dosis untuk yang mencegah dengan yang terkena gangguan seperti stroke, apakah itu sama takarannya, Sensei? Ya. Emang ini takaran itu dibikin digunakan untuk hifdzus siha dan alhimyah. Jadi pencegahan dan kemudian penjagaan. Ya. Pencegahan kemudian penjagaan. Ya. Hifdzus siha dalam arti menjaga, ya, menjaga tubuh agar tidak sakit. Kemudian juga pencegahan. Nah, biasanya orang pasca itu agar tidak terulang kembali, kan? Menjaga agar tidak terulang dan mencegah hal-hal yang membuat terulang kembali. Ya, ini dosis resepnya yang digunakan bukan, memang buat itu, ya, atau paling tidak untuk menemani obat ketika orang itu masih stroke, ya,
maka dia untuk menemani, untuk memulihkan, menguatkan jantung, menemani. Tapi kalau sudah sembuh dari stroke-nya atau pasca stroke, biasanya ingatannya terganggu, maka dia dibutuhkan. Karena itu tadi, untuk menjaga tubuhnya tetap tidak terkurangi keseimbangannya, kemudian juga mencegah terjadinya balik kembali atau kambuhan lagi. Itu. Ya, kemudian mungkin ada anggapan sebagian orang yang mengatakan Sensei, kalau kita mengkonsumsi herbal atau minum jus, itu reaksinya bisa lebih lama untuk ke tubuh. Apakah ini pernyataan yang benar atau bagaimana, Sensei? Ya, ini memang berita seperti ini memang sangat banyak ya, dan dari ini berita mulai tersebar itu tahun 2000-an. 2000. Ya. Jadi jangan dikira ini berita lama, ini berita baru. Hal yang baru dalam dunia tanaman obat itu atau obat asli Indonesia itu termasuk hal yang baru. Mengingat sebagaimana saya kasih contoh ya. Di tahun 1943 saja, seorang dokter namanya Dr. Seno Sastroamidjojo. Dia seorang ahli agama juga, dan dia juga seorang dokter dan peneliti. Dan dia menulis bukunya Obat Asli Indonesia, yang dimana nama judul bukunya ini jadikan ikon di BPOM, di Departemen Kesehatan di Salemba sana. Ada gedung namanya Gedung OAI. OAI itu maksudnya Obat Asli Indonesia. Jadi nama bukunya dijadikan menjadi nama sebuah gedung, ikon sebuah gedung. Hanya seorang pengobat tradisional itu arahnya ke situ. Wahai Obat Asli Indonesia. Ya, sampai sekarang saya juga tidak tahu kenapa kok padahal di departemennya ada gedung namanya Gedung OAI, kok kenapa pengobat tradisional tidak disebut sebagai OAI. OAI gitu ya, pengobat asli Indonesia gitu ya, padahal di gedungnya itu ada Gedung Obat Asli Indonesia. Jadi dia saja berpendapat di dalam bukunya bahwasanya dia banyak mengutip pendapat pakar-pakar sebelumnya, seperti Kloppenberg yang menulis buku di tahun 1906 gitu ya. Kemudian Kahine yang menulis buku di tahun 1912 itu ya. Ya, dia merujuk pendapat, artinya, dan mereka para peneliti pada waktu itu atau di jurnal-jurnal Belanda yang pertama, jurnal penelitian yang pertama yang sekarang sampai kemarin kita lihat di tahun 2013 itu penelitinya masih ada 206-an ya. Ilmuwan, 260 ilmuwan yang masih bercokol di sana meneliti. Itu mereka justru mengatakan obat herbal itu cepat. Ya, bahkan mereka mengatakan satu contoh misalkan Nyonya Kloppenberg, ketika Kloppenberg seorang peneliti berkebangsaan Belanda mengatakan orang pribumi itu menggunakan sirup belimbing buluh, digunakan untuk batuk yang membandel, yang sudah diminumin obat medis tidak sembuh-sembuh, ya sudah diminumin obat medis apapun tetap tidak sembuh, parah ya pokoknya tidak sembuh, maka minum ini cepat gitu ya. Itu dia yang mengatakan. Itu dia yang mengatakan. Ketika dia membahas tentang belimbing buluh, juga ketika dia membahas tentang kelapa, ya, pembahasan tentang daun kelapa atau daun kelapa yang belum mekar gitu ya, digunakan untuk gangguan empedu, kemudian seludang mayang digunakan untuk batu ginjal. Bagi orang yang minum obat apapun kemudian tidak pecah-pecah batu ginjalnya, maka gunakan ini lebih cepat. Ya. Ya, tetapi kalau kalian sudah, ini kalimatnya kalau menggunakan obat apapun sudah tidak bisa. Gitu, maka barulah gunakan ini. Ini saya mujarab, ini pecah. Nah, saya kadang-kadang mikir, kenapa tidak langsung gitu ya? Contohnya tadi, gunakan sirup belimbing. Kalau batuk bandel sudah digunakan obat apapun juga tidak sembuh-sembuh, maka gunakan ini. Ya, bikin sirup belimbing bulu. Ini pernyataan ini jelas disampaikan oleh pakar pada saat itu. Ya. Dan kalimat-kalimat seperti itu masih dipertahankan sampai tahun 2013, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sampai tahun 2018. Itu jurnal medicine yang ada di Belanda itu ya, di Amsterdam Belanda itu masih bertahan, dan yang di sana 260 itu, sekitar 260-an itu masih, kalau sekarang itu segitu, itu masih yang penelitinya para dokter ya, para farmasi gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang bilang tahun 2000 kemudian dikatakan herbal itu lambat. Jadi permasalahannya begini, ketika seseorang itu meninggalkan jati dirinya ya wajar saja.
istilahnya begini. Saya ingatkan ketika kondisi kejadian di Cina. Saya kasih contoh di Cina. Ketika tahun 1930. Itu dulu CCM, Classic Chinese Medicine. Kemudian oleh Mao Zedong, karena tidak sepaham dia, kemudian dirubah. Jadi tradisional Chinese Medicine. Diutusnya 10 dokter. Kemudian untuk meneliti, menelaah tentang klasik Cina ini. Kemudian dirubah menjadi tradisional Cina. Tentunya berubah, terjadi perubahan. Begitu pula di Indonesia ini. Dulu orang klasik itu mengobati dengan karakteristik sebagaimana orang klasik Cina atau orang klasik manapun juga. Ya, mau India, mau Turki, apalagi di Indonesia. Indonesia itu sangat beragam sekali asal muasalnya pengobatannya. Ini dari Jawa itu ada, dari Melayu, ada juga dari Turkinya itu kan. Ada pencampuran yang banyak dari Cinanya, ada dari Indianya itu ya. Tetapi rata-rata mereka itu menggunakan karakteristik atau tabiat tanaman ya. Nah, sekarang kemudian tahun 2000-an mereka menggunakan berdasarkan kandungan kimiawi dan efek farmakologi. Harusnya yang lebih paham kan orang farmasi, yang belajar di biofarmasi. Ya kan, misalkan Santorizol temulawak untuk penyakit kuning. Ini kan baru kemarin tahun 2000-an diketahui. Kurkumin temulawak untuk gangguan haid. Itu kan baru kemarin. Profesornya aja penelitinya baru pernah tugas kemarin. Contohnya di Pak Suparjan menemukan gugus kurkumin itu ada 4. Ya, salah satu diantaranya untuk menghilangkan nyeri haid. Kemarin orang aja baru pernah tugas. Sementara yang di ramuan ini itu sudah digunakan ratusan tahun yang silam. Turun-temurun ratusan tahun yang silam. Nah, sekarang dulu digunakan berdasarkan sifat dan rasa. Sekarang digunakan berdasarkan kandungan kimiawi dan efek farmakologi. Ya kan? Kemudian belajarnya 3 hari. Mohon maaf itu ya. Kemudian belajarnya 3 hari. Ya. Saya belajar 11 tahun belum lulus. Kemudian orang belajar 1 hari, 2 hari, 3 hari lulus. Ya, kemudian mintanya herbal lebih cepat dari dokter. 3 hari belajar herbal jadi herbalis. Kemudian setara dengan dokter itu ya. Asosiasinya setara dengan ID. Ngimpi saja nggak ada, nggak dapat. Ngimpi saja nggak dapat gitu. Kita bermimpi untuk sekolah 3 hari, sekolah herbal 3 hari, kemudian setara dengan dokter. Mimpi saja tidak. Ini mintanya fakta. Iya kan? Ya. Apa sih yang didapatkan dari sekolah 3 hari? Iya kan? Apa yang didapatkan dari sekolah 3 hari yang kemudian mengatakan dengan PD-nya, kita setara dengan dokter. Setara dari mana? Dokternya nggak mau. Dokter sekolah 10 tahun. Iya kan? 7 sampai 10 tahun. Lalu kemudian setara dengan 3 hari. Oh, mereka sekolah lama-lama. Ya dokter dulu juga sekolah 3 tahun kan. Pertama kali berdiri kedokteran di Jawa, sekolahnya 3 tahun. Iya kan? Nah, sekarang sudah kalau ditambah dengan SMP sama belum ya. Dokteran saja bisa sampai 10 tahun. Ini 3 hari. Jadi spesialis herbal, dokter herbal. Ya itulah yang pengetahuan yang kurang yang menyebabkan racikan yang diberikan ya lambat. Ya, padahal dokter aja dulu mengakui kalau pengen cepat pakai herbal. Kalau orang sekarang pengen herbal lambat, pengen cepat. Herbalis sekarang pengen cepat pakai obat kimia. Ya, tapi kalau farmasi dulu pengen cepat pakai herbal. Begitu. Ya. Nah, jazakallah khairan atas penjelasan yang disampaikan, dan ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi menjelang siang ini berkaitan dengan resep meningkatkan kecerdasan otak dan meningkatkan nafsu makan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Umu Muhammad dari Mamuju, Ustaz. Ya, Umu Muhammad di Mamuju. Silakan. Sudah beberapa bulan ini, Ustaz, timbul bagian belakang saya sering sakit. Yang tempat duduk itu yang sebelah kanan, Ustaz. Apalagi kalau pagi, itu tambah lebih sakit lagi. Kadang turun ke paha, agak sekarang sudah mulai turun ke paha rasanya. Mohon solusinya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada beberapa hal ya dalam permasalahan nyeri dari panggul sampai, saya ceritakan ya, dari panggul sampai ke ujung kaki. Ada juga dulu disebutkan di zaman Nabi SAW disebutkan ada penyakit namanya irqun nasa. Ya, irq sangat nyeri itu di bagian panggul sampai ke kaki. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, hal ini disebabkan karena
timbunan lembab yang terkena angin kering dari luar, kemudian dia berhenti stuck di situ sehingga menghambat perjalanan darah atau peredaran darah yang mengalir ke seluruh kaki orang tersebut, gitu ya. Hal ini menyebabkan nyeri yang teramat sangat dikarenakan adanya stagnasi tersebut. Ya, di sabda Nabi SAW disebutkan bahwasanya pengobatan seperti itu maka bisa menggunakan ekor kambing gibas, ekor kambing, Ekor ya. kambing. Yang kemudian ekor kambing itu dipotong menjadi 3, kemudian sebagian kemudian direbus, kemudian diminum, ya, airnya direbus, kemudian diminum. Kalau kaidah pengobatan klasik merebusnya pada penggangguan kaki itu merebusnya paling tidak 2 gelas menjadi 1 gelas air kemudian diminum. Ya, dan ini penelitian yang sahih tentunya dan banyak sekali memberikan pertolongan. Dan itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, tentunya ini resep yang paling ideal kalau menurut saya. Ya, karena ada sabda Nabi SAW berkaitan dengan sakit irkunasa. Bahkan terkadang kakinya bisa mengecil. Dengan sumbatan tersebut kakinya bisa mengecil dikarenakan tidak mendapatkan darah ataupun nutrisi. Ya. Atau beberapa orang Jawa yang dulu tidak mengetahui pemahaman tentang dalil ini, mereka belum mengetahui tentang isi hadis tersebut, maka dulu orang Jawa ada juga yang menggunakan pohon beluntas dari akar satu batang pohon, ya, dari akar sampai daunnya setinggi sekitar 50 cm kemudian direbus maksimal 70 cm, tidak sampai 1 meter, kemudian semua bagian dipotong-potong kemudian direbus, ya, dengan 4 gelas air jadi 2 gelas, saling bagi 2 minum pagi dan sore. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisa atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Ibu yang berada di Mamuju atas jawaban dari penjelasan Sinsi, semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dari Ibu Tina, Bekasi. Ibu Tina di Bekasi. Ya, silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Ya. Ini tanyaannya, Abu. Saya udah dalam sekitar 5 bulan terakhir ini. Ya. Kaki sama tangan sekujur badan ini kesemutan. Jangan dikerasin ya. Kesemutan. Ya. Terus Kesemutan, terus telapak kaki ini kalau diinjakin juga perih. Kulit-kulit semua sampai ke kulit punggung perih gitu. Apa solusinya buat ini? cukup. Ya. Iya. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Iya. Ya, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sinsi. Iya. Ya, terima Baik, Bu. kasih Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Sinsi. Berbeda dengan tadi, nyeri dikarenakan adanya sumbatan, maka seseorang yang kesemutan sebenarnya sama saja. Pada prinsipnya adanya darah yang tidak sampai ke bagian tersebut. Tapi terkadang ada kalanya dikarenakan sumbatan, ada kalanya dikarenakan lemah. Bahasa latinnya astenia, kelemahan, sehingga bisa jadi lemah energi vital atau berkurangnya energi vital, bisa jadi lemah darahnya. Ada pepatah klasik yang mengatakan manakala seseorang kurang darah maka tambah energinya. Manakala seseorang kurang energi maka tambah darahnya. Ya. Kuatkan energinya atau tambah darahnya. Ya. Dan kesemutan nggak mesti dikarenakan adanya sesuatu yang menyumbat kemudian darah tidak mengalir ke bagian yang seharusnya atau yang membutuhkan. Ya, karena biasanya sesuatu yang tidak menyumbat, ya sesuatu yang menyumbat akan memiliki gejala klinis adalah nyeri. Ya, akan tetapi kalau kesemutan biasanya bisa jadi dikarenakan kekurangan dan kelemahan. Ya, kekurangan dan kelemahan. Tidak adanya atau kurangnya rutubah atau kekurangnya darah bisa menyebabkan hal tersebut. Ada beberapa hal yang bisa digunakan. Walaupun meskipun demikian tetap upaya tidur jangan terlalu malam agar proses pencernaan dan pembentukan darah serta rutubah ini berhasil dengan lancar. Ibu bisa menggunakan
1 ibu jari jahe emprit ya, atau jahe apa saja, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Angkat saring, kemudian ditambah madu cukupnya. Ya, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Demikian. Adapun untuk bagian luarnya, ibu bisa menggunakan kencur, ya, kemudian ditumbuk halus, kasih minyak kelapa, kemudian dibalurkan pada bagian kaki yang kesemutan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Tina yang berada di Bekasi yang telah bertanya. Nah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei ingin bertanya, apakah jus anggur dan jeruk ini aman untuk saya yang memiliki penyakit MAH? Yang selalu bermasalah saya itu jika makan atau minum yang asam. Bagaimana solusinya, Sensei? Syukran. Karakteristik atau tabiat makanan ini adalah asam, bahan dasarnya gitu ya. Kalau gangguan lambung dikarenakan radang, maka masih bisa. Kalau dikarenakan kelebihan asam, maka ini juga asam rasanya. Ini juga asam rasanya. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disiasati. Di antaranya yaitu dengan cara sedikit demi sedikit dulu. Diperbanyak madunya, terutama madu kapuk randu, kemudian sedikit demi sedikit dulu. Contohnya 1 sendok teh sampai 1 sendok makan. Karena asam yang ada di sini adalah asam alami. Sementara timbunan asam yang ada di hati, kemudian menekan limpa, itu sebenarnya dan asam yang sudah tidak alami lagi. Atau asam yang sudah terkontaminasi. Hal ini sebagaimana padanan atau kiasan pada kasus ketika seseorang kemudian kena anginnya masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang cairan. Maka untuk mengeluarkan angin tersebut, itu dengan cara dikeluarkan sekeringat-keringatnya, secairan-cairannya. Banyak orang yang masuk angin biasanya minum yang pedas, kemudian keluar keringat, kemudian enteng. Maka begitu pula ketika mengeluarkan asamnya pun, bisa jadi dengan minuman asam yang alami gitu ya. Tetapi tentunya ketika masuk pertama kali ya perih. Tentunya. Maka ini bisa dijadikan sebagai pencegahan dan penjagaan ketika sudah tidak ada kelebihan asam tentunya. Untuk mengurangi kelebihan asam, bisa ada beberapa hal yang bisa digunakan. Di antaranya ibu bisa menggunakan 1 ibu jari rimpang kunyit. Rimpangnya bukan umbinya. Ya, kemudian ditambah dengan 1 jengkal temu kunci. Kemudian direbus dengan air sampai mendidih. Kurang lebih sekitar 1 gelas besar yang 400 cc itu. Kemudian setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Kemudian diminum sedikit demi sedikit kayak minum teh. Ya, tidak diburu, dihabiskan. Bisa jadi 2 jam, bisa jadi 3 jam, atau sedikit demi sedikit. Ya, sampai perutnya bisa tahan. Ya. Setelah enakan baru kemudian bisa mengkonsumsi ini. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali Sensei dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, keponakan saya kalau hafalan cepat lupa lagi dan susah konsentrasi. Apakah dengan racikan dari jus anggur dan susu kedelai ini dapat mengatasinya, Sensei? Ya, maksud tujuannya begitu. Insya Allah bismillah, mudah-mudahan. Silakan. Tapi kalau anaknya di pondok biasanya susah juga ya. Iya. Kecuali kalau di rumah maka insya Allah masih bisa diupayakan, Pak. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah permudah urusannya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Dan ikhwatal Islam azakumullah, masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi secara langsung. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Ya, silakan. Bapak siapa di mana? Dengan Abu Nida di Majalengka. Ya, silakan Abu Nida langsung ke pertanyaannya. Gini, Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Sensei, istri anak kan divonis kanker payudara, Sensei. Ya. Tahunya dari mana, Pak? Tahunya ini ya kemarin habis dioperasi ya, operasi
diambil benjolannya sedikit saja. Diambil sampel, Iya, biopsi berarti. iya. Biopsi ya. Benjolannya tuh kecil banget, Iya. sebesar kacang hijau. Iya, namanya biopsi itu. Diambil sampelnya kan? Iya. Iya. Lalu sampel ini, ya kata dokter ini harus diamputasi gitu, dokter. Pak Sinte, padahal payudaranya ini nggak ada bengkak, nggak ada rasa nyeri ataupun gimana, hanya benjolan itu saja, gitu. Sedikit itu juga. Ini hasilnya Pak Sinte. Hasilnya Sinte pengen tahu. Hasil dari ini perlu dibacakan Sinte. Nggak usah, cukup. Ya ini baiknya, aduh saya pengen diusahakan kalau herbalnya apa, harus minum apa Sinte. Dan saya takut istri dioperasi, amputasi payudaranya satu gitu Sinte. Jadi dokternya ini harus segera diamputasi nanti sekitar hari Kamis depan gitu Sinte. Cukup. Baik. Cukup jelas Sinte. Ya, terima kasih Sinte. Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu melakukan pengobatan, maka sebuah pelayanan media yang saya rasa berimbang dan sangat luar biasa adalah Roja, di mana di sini juga diadakan siaran dari sisi bahan alam dan dari sisi bahan kimia, yakni kedokteran juga ada, kemudian dari sisi herbal juga ada. Dan hendaknya seseorang itu memilih berdasarkan kecenderungan orang tersebut. Karena kita tahu kesembuhan itu bukan dari herbalis, atau bukan dari dokter, atau bukan dari sinse, atau bukan dari siapa, atau dari dokter, atau dari farma, atau apapun ya. Itu cuman sekedar upaya kan, tapi sudah jelas bahwasanya ma'anzalahu ilang zulu sifan, Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah pula yang menurunkan obatnya. Dan kesembuhan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Artinya sah-sah saja Allah mengendaki kesembuhan lewat manapun juga, baik lewat kedokteran, lewat sinsen dan sebagainya. Tugas kita ketika mencari tahu tentang pengobatan ya, maka hendaknya itu tadi, sering kita pertama kali ngaji pasti al-ilmu qabla qawli wal amal, al-ilmu qabla qawli wal amal, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan perbuatan, ilmu sebelum perkataan perbuatan, ilmu sebelum perkataan perbuatan. Terus kita sering dengar itu ya. Tapi terkadang pada satu sisi ketika kita kepepet, terkadang kita tidak menggunakan hal tersebut. Artinya gini, ketika kita sudah melangkah satu langkah ke arah kapal, boleh dibilang, saya boleh katakan, engkau berjalan ke timur, engkau berjalan ke barat, saya berjalan ke timur. Sungguh jauh antara timur dan barat. Artinya semakin jauh antara timur dan barat. Walaupun tujuannya satu, yakni kesembuhan. Ya, tujuannya mengupayakan kesembuhan. Ya, akan tetapi tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Walaupun berupaya dicarikan titik temu. Di Indonesia tahun 2010, lebih kurang sekitar berapa? 16 atau 19 dokter gigi kemudian melakukan saintifikasi jamu bertujuan untuk mempertemukan. Hal ini sudah terlebih dahulu didahului oleh Mao Zedong Tionghoa tahun 1930 untuk mencari titik temu. Tetap saja tidak ketemu. Bahkan seorang para pakar ahli, pendahulu saya, guru-guru saya, dari yang dokter ataupun yang sinse. Yang sinse sekaligus yang dokter. Mereka mengatakan, sungguh saya praktek di rumah sakit besar kanker seperti ini, saya belum pernah menangani kanker paru sembuh, melainkan ketika di rumah sendiri. Artinya di rumah dia sebagai sinse, kemudian di rumah sakit dia sebagai seorang dokter. Ya, itu pun ini pakarnya. Di sinse dia pakarnya, di kedokteran barat dia pakarnya, tapi dia tidak bisa mempertemukan. Ya. Tidak bisa mempertemukan. Kebijakan seorang pasien adalah ketika dia melangkah, apa yang dia yakini jangan sampai diragukan ketika merugikan. Iya kan? Ya. Artinya ketika kita sudah melangkah ke arah kedokteran barat, kita kan sudah tahu resikonya. Bahwasanya kedokteran barat itu, harusnya kita tanya dulu kan, bagaimana sistem kedokteran barat kalau ini endingnya operasi. Ya kita sudah melangkah terus menjadi, ya jangan sampai mundur di saat sudah berada di pertengahan. Ya. Kapal lain sudah jauh. Ya kan? Kapal lain sudah jauh. Anda sudah mengikuti kapal barat yang mungkin lari ke timur. Ya. Dan Anda tidak mengikuti
kapal timur yang lari ke barat. Misalkan begitu. Mungkin simpangan. Kapal barat lari ke timur, kapal timur lari ke barat. Karena penelitian barat itu selalu mengejar apa yang ada di timur, kan gitu ya. Tetapi dua kapal yang larinya berbeda, ya, kita berpijak di keduanya ya nggak mungkin, pasti kejebur. Pasti kejebur pasti. Ya kalau antum sudah yakini satu hal tersebut melangkah, lanjutkan. Jangan kemudian begitu kayaknya memberikan mudarat ini, saya mundur dan mundurnya kan kecebur. Iya kan? Maka ini jujur-jujur saja. Biasanya orang yang sudah dilakukan biopsi ini, wallah alam saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Ini obat yang orang walaupun datang ke klinik saya kasih obat tuh nggak mempan. Meskipun dia cuma tumor biasa tadinya, tumor biasa, bukan sesuatu yang serius artinya. Tapi ketika di biopsi dikasih obat nggak mempan. Ya, tapi itu juga hikmah bagi saya. Artinya, ya tidak ada yang namanya sebuah pengobatan itu sapu jagat, apa saja disapu, asal ada di jagat, gitu ya. Artinya dan tidak ada all round, semua bisa, gitu kan. Artinya beberapa orang yang memiliki benjolan yang bukan tumor pun bisul saja di biopsi, kita nggak mampu. Saya belum mengetahui titik temunya itu di mana. Kenapa Bu Mat nggak melakukan penelitian? Ya gimana ya, orang itu sudah langkahnya kedokteran, ya saya menghargai saja kedokteran. Saya capek-capek melakukan langkah penelitian, padahal itu sudah dipegang. Dia sudah melangkah ke kedokteran. Ngapain saya melakukan penelitian yang sudah orang itu sudah masuk ke ranah kedokteran barat? Ya, artinya ini saya jujur. Jangankan diskusi begini, ini kan jarak jauh nih. Orang yang datang ke klinik saya, ada kanker tulang yang sudah dibiopsi, kemudian ada tumor payudara yang sudah dibiopsi, kemudian ada benjolan biasa yang sudah dibiopsi, itu bukan ada yang usus besar. Tumor usus besar yang sudah dibiopsi. Saya sudah katakan dari awal, Pak, di klinik kami biasanya obatnya nggak mempan bagi orang yang sudah dibiopsi. Kalau Bapak belum dibiopsi, wallah alam saya akan masih bisa memberikan, masih banyak yang alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Artinya obatnya itu Allah takdirkan mempan, gitu ya. Tapi bagi orang yang biopsi, yang ringan maupun yang ganas itu tidak mempan. Ini jujur-jujuran. Ya. Jangan dikira, pokoknya Abu Muhammad itu beres. Nggak ada begitu. Nggak ada seperti itu. Artinya, di acara solusi sehat roja pasti ada solusi. Ya ada solusinya. Bagi orang yang sudah ke dokter, solusinya ke dokter, kan gitu. Orang sudah ke dokter, mau ditarik kemana lagi? Karena bahkan pemerintah kita kan mengatakan kita ada alternatif. Kalau memang nggak menemui dokter, ini kan sudah jelas di biopsi ada gangguan seperti ini. Ya, saya tidak bisa memberikan jawaban yang panjang. Saya hanya memberikan cerita. Dulu ada seorang wanita dari Maroko yang diceritakan oleh Syekh Saifir Rahman Mubarakfuri, itu saja bisa sembuh, Allah sembuhkan. Ya, tapi dengan cara umroh, payudaranya udah kanker stadium lanjut, bahkan divonis nggak bisa hidup lagi. Itu aja bisa mengkonsumsi air zam-zam, dibasuh pakai air zam-zam, kemudian Allah sembuhkan. Ya, 1 bulan berada di Masjidil Haram, puasa Daud, kemudian basuh, makan kurma ajuan dan seterusnya. Alhamdulillah Allah sembuhkan di sana. Ya, dan tentunya Bapak tinggal mau pilih, mau sembuhkan di Masjidil Haram, sudah banyak buktinya di sana. Umroh 1 bulan, nggak 9 hari ya, 9 hari yang lainnya pada pulang, jangan pulang di sana. Puasa Daud, kemudian basuh pakai air zam-zam, minum air zam-zam, serahkan diri kepada Allah, minta doa, berdoa di sana, doanya mustajab. Ya, karena obatnya saya tidak mempan. Kan gitu. Jangan dikira saya mempan semua nggak begitu. Saya tidak pernah mengatakan semua penyakit pasti sembuh, nggak ada. Ya, itu pengetahuan saya. Artinya saya bisa memberikan solusi itu tadi, sebuah kisah yang dikisahkan oleh Syekh Hafir Rahman Mubarakfuri dalam Tarikh Makkah tentang mukjizat air zam-zam. Ya, yakni Laila yang orang Maroko tadi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Lanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini Sensei. Sebagai penutup atau ikhtitam, tafadhol Sensei. Pesan dari saya bahwasanya tidak ada orang yang memiliki kekuatan super. Nah. Ya. Kalau begitu pastinya dia harusnya tidak mati. Jadi dia mati-mati juga. Artinya tidak punya kekuatan super.
tidak punya benda super juga. Baik untuk pengobatan ataupun untuk kekuatan badan. Sesungguhnya Allah lah yang maha menghendaki segala sesuatunya. Kalau Allah katakan sembuh, maka sembuh. Kalau Allah takdirkan itu sebagai ujian sampai akhir hayat, ya sudah. Ya. Maka segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Jangankan kita. Ketika Nabi Ibrahim sakit pun, Allah yang menyembuhkan. Nabi loh. Nabi. Ya, Nabi saja mengatakan kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Apalagi kayak kita. Siapa sih kita? Maka ingatlah, bukan dokter, bukan tobi, bukan sinse, bukan siapa saja. Ya, tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Berupaya boleh, tapi keyakinan terhadap Allah SWT. Itulah makanya Madzhab Hambali memakruhkan orang berobat. Ketika dia sudah meyakini obat yang menyembuhkan, itu yang tidak dimaui oleh Madzhab Hambali. Itu demikian dijelaskan oleh Imam Ibn Mufli Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adab Syariah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya semua yang kita kaum muslimin, dan Allah berikan penjagaan dan kita diberikan kesehatan terus, dan manakala ada manfaat dan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dari Allah, dan sekali-kali bukan karena sesuatu di luar dan keluar daripada kekuasaan Allah, semua dari Allah. Dan kekurangan tentunya dari kita manusia yang punya banyak kekurangan. Saya kira bila taufiqul hidayah alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.